Hai semuanya, shalom. Kakak harap semuanya sudah siap untuk sekolah minggu, udah semangat, udah gak ada lagi yang ngantuk, udah gak ada lagi yang males-malesan, dan sekarang udah siap buat beribadah bersama-sama. Sekarang kembali lagi bersama Kak Regina akan beribadah sekolah minggu bersama adik-adik melalui YouTube. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, adik-adik siapkan pikirannya, siapkan hatinya, supaya kita bisa berkonsentrasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, duduknya yang benar, yang PW, yang nyaman, biar kita ibadahnya bisa lancar. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan nyanyikan satu buah pujian, yaitu Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada malam hari hingga kami pagi ini bisa bangun dan kami bisa beribadah minggu melalui online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami agar kami bisa tenang, berkonsentrasi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga rangkaian ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga semuanya lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, masih tetap semangat? Nah, hari ini tema firman-Nya itu adalah Tuhan mencintai segala ciptaannya. Dan kita adalah salah satu ciptaan Tuhan. Nah, tapi kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita juga harus saling menyayangi karena kita adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu, sekarang kita angkat satu pujian, Tuhan cinta segala bangsa.
adik-adik, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita. Adik-adik udah bawa Alkitab belum? Yuk, yang belum ada Alkitabnya, kakak tunggu ambil Alkitabnya. Dan kita akan buka ayat hafalan kita hari ini. Nah, sudah semua, udah pegang semua Alkitabnya. Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan hari ini dari Kejadian 6 ayat 20. Kejadian 6 ayat 20. Ayo, kakak tunggu ya buka Alkitabnya. Udah belum? Nah, kakak harap udah nemu semua ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 20. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Nah, kita ulangin sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Amin. Ini adik-adik bisa hafalkan di rumah masing-masing ya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu pujian, yaitu Seperti Bapa Sayang Kepada Anaknya. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
kita satukan hati kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang surga ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman ini, agar bisa adik-adik dengar dan adik-adik pelajari dan adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan firman-Mu ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, supaya kami mau mendengar dan kami mau berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi pas di awal-awal ibadah, kakak udah kasih bocoran tema dari khotbah kita hari ini. Ayo, ada yang masih inget gak tadi kakak ngomong apa? Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Nah, kakak mau tanya nih, ciptaan Tuhan itu ada apa aja sih? Nah, ciptaan Tuhan itu salah satunya ada siapa? Ada kita manusia adalah ciptaan Tuhan, tapi manusia diciptakan tidaklah sama. Ada manusia yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Ada juga yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting, rambutnya juga macam-macam kan warnanya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning. Semua tetap ciptaan Tuhan. Nah, selain kita, siapa lagi nih ciptaan Tuhan? Ayo, minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi, kita sudah membahas semua ciptaan Tuhan dari hari pertama hingga hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ada cakrawala, ada terang dan gelap, ada binatang udara, laut dan darat, ada apa lagi? Ada tumbuhan, banyak ciptaan Tuhan. Nah, dari semua ciptaan Tuhan itu sayang banget sama ciptaannya. Untuk memperdalami tema kita hari ini, sekarang kakak akan masuk ke cerita Nabi Nuh. Sebelum kakak lanjut ke cerita kakak, kita baca Alkitab dulu. Firman Tuhan kali ini diambil dari Alkitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, kalian pasti udah akrab banget sama Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini, kalau menurut kakak, waktu kakak sekolah minggu, Nabi Nuh ini tuh bener-bener kayak terkenal banget. Siapa sih yang gak tahu Nabi Nuh, ya kan? Bahkan ada lagunya tuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Nah, bisa kalian lanjutin sendiri ya di rumah. Nah, kenapa sih lagunya kok ada saat Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Seperti yang kita tahu, Nabi Nuh itu akrab banget dengan bahtera. Seperti yang kita tahu, bahtera itu nggak kecil. Bahtera itu bukan kayak perahu. Kalau mungkin adik-adik udah pernah ke Bali naik mobil, terus naik
pasti nyebrangnya naik kapal. Nah, nggak sekecil itu. Bahtera itu lebih besar dari itu, bahkan bisa 2 kali lipatnya mungkin, atau 3 kali lipatnya. Bahtera Nabi Nuh tuh besar banget. Nah, kenapa sih adik-adik udah tahu belum sih kenapa sih kok ada air bah sehingga Nabi Nuh harus masuk dalam bahtera? Kakak mau kasih tahu kenapa sih Nabi Nuh itu harus sampai bikin bahtera yang besar banget, harus naik bahtera bersama saudara-saudaranya, itu kenapa? Jadi seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh itu terkena air bah. Nah, kenapa sih ada air bah? Kenapa sih kok Tuhan itu menciptakan air bah? Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, jadi Tuhan itu menciptakan manusia yang tidak taat. Siapa ya manusia yang tidak taat? Coba dipikir. Nah, pada saat itu Tuhan tuh ternyata menyesal gitu. Dia merasa sedih. Kenapa ya kok aku itu menciptakan manusia yang tidak taat gitu. Dia juga kecewa, kenapa ya aku bikin itu. Nah, dan akhirnya karena Tuhan itu menyesal membuat itu, akhirnya Tuhan memutuskan untuk membuat bah. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk membuat air bah. Gunanya apa? Air bah itu agar memusnahkan seluruh manusia yang tidak taat kepadanya. Tapi pada saat Tuhan mau menciptakan air bah itu, Tuhan melihat ada satu orang dan keluarganya yang masih taat dan setia kepada Dia. Siapa? Ya, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini adalah orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Dan kenapa kok Nabi Nuh itu bisa selamat? Kok kenapa tiba-tiba Nabi Nuh itu bikin bahtera padahal sebelum ada air bah? Jadi Nabi Nuh ini itu disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan beberapa hewan-hewan. Jadi karena Tuhan melihat kesetiaannya Nabi Nuh, melihat kebaikannya Nabi Nuh, akhirnya Tuhan mau menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya tersebut dengan cara menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera. Nah, seperti yang kita tahu, bahtera itu besar banget, melebihi dari kapal feri yang mungkin adik-adik udah pernah naikin waktu adik-adik nyebrang ke pulau. Mungkin adik-adik waktu menyeberang ke Bali, seperti yang kakak bilang, atau enggak naik kapal kalau misalnya kita mau ke Medan. Jauh lebih besar bahtera itu. Nah, gila, seorang Nabi Nuh membuat bahtera. Gila, keren banget gak sih? Dia nggak rame-rame. Mungkin kalau adik-adik tahu orang-orang yang bikin kapal, orang-orang yang bikin ferry, pasti nggak mungkin 1, 2, 3 orang, nggak mungkin. Pasti banyak banget dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi Nabi Nuh membuat itu sendiri dan mungkin dibantu oleh beberapa keluarganya. Dan adik-adik tahu karena bahtera itu super besar banget dan kayak seakan-akan kayak mustahil, dan buat apa sih bahtera itu dibikin? Sampai kalian tahu nggak, ada tetangganya Nabi Nuh, orang-orang di sekitaran rumahnya Nabi Nuh tuh kayak bilang, ih Nabi Nuh, kamu ini ya, kamu aneh banget sih, kenapa sih kok kamu bikin bahtera gitu? Itu bahtera gede banget, emang kamu bisa bikinnya? Terus mereka bilang, emang kamu bikin bahtera itu buat apa? Kayak gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir emang agak-agak konyol kan, kayak kita ngapain sih bikin bahtera, terus kayak bahteranya besar banget buat apa? Nah, itulah yang dipikirkan oleh orang-orang di sekitar rumah Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tidak memperdulikan sama sekali. Karena kenapa? Karena memang Nabi Nuh adalah orang yang baik, Nabi Nuh adalah orang yang taat. Jadi dia hanya mendengar apa kata perkataan Tuhan. Tuhan suruh Nabi Nuh bikin bahtera, ya Nabi Nuh nurut, Nabi Nuh bikin bahtera. Nah, tidak hanya itu, Nabi Nuh disuruh bikin bahtera, tapi pada saat nanti air bah tiba, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membawa istrinya, untuk membawa keluarganya, yang seperti lagu, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan berpasang-pasangan hewan-hewan. Seperti tadi adik-adik yang udah baca di ayat hafalan kita hari ini, adalah untuk membawa segala binatang secara berpasangan. Kenapa harus berpasangan, Karina? Nah, itu untuk meneruskan hidup dari binatang itu, agar binatang itu bisa terus berkembang biak dan akhirnya menjadi banyak. Hanya Nabi Nuh disuruh bikin bahtera, tidak hanya disuruh keluarga-keluarga dan binatang-binatang ikut diselamatkan, tetapi Tuhan memberikan Tuhan memberikan janji kepada Nabi Nuh kalau bakal ada pelangi di mana Tuhan tidak akan memusnahkan lagi segala ciptaannya. Jadi tidak hanya sekedar membuat
Tapi tidak hanya sekedar Tuhan pertama untuk melenyapkan manusia-manusia yang tidak taat, tapi Tuhan berjanji untuk tidak akan membuat Tuhan berjanji tidak akan melenyapkan lagi. Dari cerita Nabi Nuh, berarti kalau kita pikir-pikir, Tuhan itu memberi kesempatan dong sama kita, memberi kita kesempatan masih bisa hidup di dunia ini. Terus kita tahu bahwa Tuhan itu menyayangi seluruh ciptaannya. Nah, kayak kita, kayak binatang, kayak tanaman, Tuhan tuh mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Tapi Tuhan juga minta buat kita itu untuk terus taat dan dengar-dengaran sama Dia, kayak gitu. Nah, karena kita juga diciptakan Tuhan di bumi ini adalah manusia yang mempunyai akal dan budi, dan kita juga ada di Alkitab itu kalau manusia diberi kuasa untuk merawat bumi ini. Maka dari itu adik-adik juga, kalau misalnya ada tanaman atau ada hewan, adik-adik tidak boleh merusaknya. Kalau misalnya ada tanaman, nggak boleh adik-adik kayak langsung metik gitu, terus atau adik-adik pijak atau pokoknya membuat dia rusak, nggak boleh. Itu sama aja tidak menyayangi apa yang Tuhan ciptakan. Terus kalau misalnya ada hewan, hewannya kelaparan, mungkin adik-adik bisa kasih makan, kasih dia minum, kasih dia rawat. Jangan kayak ditendang atau kayak diganggu-gangguin gitu, karena itu salah satu bentuk tidak menyayangi ciptaan Tuhan. Terus kalau misalnya adik-adik tahu nih, banyak banget kayak penggundulan hutan. Nah, mungkin adik-adik di sekolah udah pernah diajarin, ada juga namanya penggundulan hutan yang secara orang-orang yang lakuin. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya hutannya itu gundul akibat perilaku manusia, itu mengakibatkan bencana alam kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita di bumi ini diciptakan Tuhan dengan akal budi, dengan kepintaran, gunanya untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Nah, terus ini nih, kalau mungkin adik-adik mungkin adik-adik sekolah minggu mungkin yang udah besar, yang mungkin udah main media sosial, mungkin adik-adik tahu apa sih campaign yang baru beberapa waktu lalu, yaitu yang campaign yang baru mengenai orang kulit hitam. Nah, kenapa sih kok itu rame banget, dan kenapa orang-orang tuh pada kayak koar-koar soal campaign tersebut ya? Seperti yang kita tahu, ternyata di daerah sana orang berkulit hitam itu diasingkan. Nah, mereka mungkin diasingkan kayak mereka tuh dianggap rendah, mereka tidak setara dengan orang yang berkulit putih. Padahal adik-adik, coba itu bagus apa enggak dengan cara kita mengasingkan, merendahkan orang? Seperti itu bagus atau enggak? Itu nggak bagus. Karena apa? Seperti lagu yang tadi udah kita nyanyiin di pertama, Tuhan itu mencintai seluruh bangsa, Tuhan itu mencintai seluruh keberagaman. Seperti yang lagu itu tadi bilang, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit kuning. Nah, semuanya itu sama di mata Tuhan, dan semua Tuhan menyayanginya. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin melihat orang yang berbeda dari adik-adik, mungkin melihat dia mungkin hitam atau rambutnya keriting, nah itu adik-adik nggak boleh hina. Ih, dasar kamu hitam, dasar kamu rambutnya keriting, nggak boleh ya. Itu sama aja dengan menghina ciptaan Tuhan. Terus kalau misalnya ya kita sangat bersyukur karena Tuhan menciptakan kita sempurna, tapi ada juga teman-teman kita yang tubuhnya, fisiknya tidak sesempurna kalian. Misalnya ada mungkin yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Itu adik-adik juga nggak boleh hina mereka. Ih, kasihan nggak punya kaki, kasihan nggak punya tangan ya, kayak gitu. Terus adik-adik juga nggak boleh kucilin, nggak mau berteman sama mereka. No, nggak boleh. Mereka juga punya hati seperti adik-adik. Mereka juga itu diciptakan Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan mereka seperti itu, tapi kita juga harus menyayangi mereka. Intinya di sini adalah kakak mau kasih tahu adik-adik
Kita memang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tidak sama kan kalau adik-adik punya saudara, bahkan sama orang tua sendiri pasti berbeda kan, nggak mungkin sama plek ketiplek tuh nggak mungkin banget kan. Nah maka dari itu adalah perbedaan yang Tuhan ciptakan sehingga kita bisa menghargai satu sama lain, bisa menyayangi satu sama lain, kayak gitu. Begitu juga ya yang seperti kakak bilang tadi, dengan tanaman, dengan binatang, dan segala hal yang ada di bumi ini juga kita harus rawat dan kita harus jaga baik-baik. Nah itu dia untuk firman Tuhan hari Minggu ini. Semoga firman Tuhan ini bisa adik-adik resapi, bisa mungkin adik-adik pikirkan, bener nggak ya apa yang kata Kak Regina bilang, kira-kira apa sih yang udah aku lakuin selama ini di hidup aku. Mungkin adik-adik mungkin aku udah pernah menghina teman aku. Nah adik-adik bisa say sorry sama dia, sorry ya aku udah bilang kamu kayak gini, aku nggak akan lakuin perbuatan itu lagi. Nah mungkin adik-adik bisa kayak gitu. Terus dan mungkin adik-adik juga harus menerapkan perilaku baik tersebut. Nah, karena kita masih dalam suasana belajar di rumah aja, kita bisa mulai dari keluarga kita dulu. Kita bisa mulai dengan kakak dan adik, mulai dengan orang tua. Mungkin kalau adik-adik punya tinggal bersama opung atau nanguda atau uda, namboru dan segala macamnya. Terus mungkin adik-adik punya binatang peliharaan dan punya tanaman di rumah. Nah adik-adik bisa mulai itu terlebih dahulu. Nah nanti kalau udah kembali ke sekolah pasti lebih banyak lagi ketemu orang yang berbeda dan mungkin di luaran sana. Nah adik-adik bisa terapkan juga. Nah semoga firman ini berguna buat adik-adik, bisa adik-adik terapkan dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tutup khotbah kita hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengar firman-Mu ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini bisa benar-benar kami resapi dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya itu Tuhan, bantu kami agar kami juga bisa menyebarkannya ke lingkungan-lingkungan kami, agar juga bisa menjadi berkat buat kami dan orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, berkati kami juga supaya kami mau untuk mengasihi semua ciptaan-Mu, terlebih lagi orang-orang yang ada di sekitar-sekitar kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Mungkin sebelum-sebelum ini kami kurang mencintai ciptaan-ciptaan-Mu, Tuhan ampuni, dan Tuhan bantu kami untuk ingatkan untuk terus mencintai semua ciptaan-ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan berkati seluruh ibadah ini hingga selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya. Nah, seperti biasa, setiap hari Minggu adik-adik pasti punya tugas dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, karena hari ini kita bahas Nuh, dan juga Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan ciptaannya lagi dengan memberikan tanda pelangi. Nah, maka dari itu Kak Regina mau adik-adik menggambar pelangi seperti ini. Jadi ini Kak Regina udah bikin, jadi adik-adik bisa gambar pelangi di satu kertas tersendiri. Jadi nanti kalian tinggal warnain sesuai warna pelangi kayak gini. Terus kalian gunting, terus adik-adik gambar di kertas terpisah gambar awannya kayak gini. Jadi ntar adik-adik tempel tuh. Ini kayak Regina tempel tuh. Adik-adik bisa tempel jadi pelanginya itu besar dan berbentuk seperti ini. Tuh jadinya kan kalau misalnya adik-adik gunting jadi kayak agak timbul gitu ya. Terus di pelanginya, ntar adik-adik bisa tulis di pelanginya, kalau Kak Regina nulisnya God is good all the time. Nah mungkin adik-adik bisa tulis kayak Tuhanku hebat dan sebagainya. Mirip sih kayak beberapa tugas yang waktu kalian bikin motivasi janji iman adik-adik di pembatas Alkitab. Kurang lebih sih kayak gitu sih tulisannya di sini. Atau adik-adik juga bisa tulis ayat Alkitab favorit adik-adik. Mungkin ada ayat Alkitab yang bisa menguatkan adik-adik untuk di kehidupan adik-adik gitu. Terus jangan lupa kalau udah ntar adik-adik bisa foto sama karyanya kayak gini dan ke grup komunikasi maksimal hari Rabu jam 6 malam. Dan jangan lupa tulis namanya di list absensi yang sudah kirim tugas. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Nah, pujiannya ini itu juga masih berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat.
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala, sikap berdoa yang baik, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bisa beribadah online bersama-sama dengan teman kami di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya firman yang apa kami dengar juga hari ini, apa yang kami pelajari bisa berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat dunia ini, khususnya buat Indonesia Tuhan. Kami masih bergumul akan virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan bantu agar virus ini dapat segera selesai. Tuhan juga berkati pemerintahan, tenaga medis, dan aparat-aparat lainnya yang berjuang untuk membantu mengurangi penularan virus ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan tenaga yang baik untuk terus membantu kami para rakyat-rakyat ini. Tuhan juga berkati kami agar kami mau dengar-dengaran, berkati kami agar kami mau menurut apa yang pemerintah katakan kepada kami, sehingga kami juga bisa berkontribusi untuk mengurangi penularan dari virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, berkati orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami, berikanlah kami kesehatan, dan jauhkan kami dari mara bahaya dan segala penyakit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah kami ini bisa menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kiranya ibadah hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat kehidupan adik-adik sekalian. Jangan lupa tugasnya dikerjain dan jangan lupa segera dikirim ke grup komunikasi. Nah sekarang kita akan lihat tugas-tugas yang sudah adik-adik kerjain di minggu lalu. Selamat menyaksikan.